Karena lulusan Fakultas Hukum yang pertama itu kan tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan profesional. Dan yang kedua, pendidikan tinggi hukum itu adalah juga pendidikan akademis. Kalau kita berbicara tentang ilmu hukum dari sisi profesional maupun akademis, spektrumnya itu sangat luas, mulai dari proses pembentukan hukum sampai dengan proses penegakan hukum. Nah, untuk bisa memiliki kemampuan profesional dan akademis seperti itu, tentu mahasiswa dan nanti akan menjadi lulusan harus memahami hukum dalam lingkup konteks sosialnya. Hukum yang dibentuk dalam satu masyarakat dan hukum yang juga akan diterapkan, ditegakkan dalam satu masyarakat. Sehingga tanpa adanya pengetahuan tentang konteks sosial, pengetahuan tentang kondisi sosiologis masyarakat, bagaimana masyarakat mempersepsi hukum dan bagaimana hukum itu dilaksanakan, tentu kemampuan profesional dan akademis itu akan kurang. Sosiolegal itu membuat kita mengetahui hukum bersama dengan apa yang melingkupinya. Hukum dibentuk tidak dalam ruang kosong. Di situ ada nilai di mana hukum itu tumbuh. Di situ ada cita-cita dari masyarakat yang membuat hukum. Di situ bahkan mungkin juga ada kepentingan yang ingin dicapai melalui aturan hukum. Hukum juga dilaksanakan tidak ke ruang kosong tetapi kepada masyarakat, di mana masyarakat memiliki harapan terhadap hukum. Hukum juga ditegakkan oleh manusia, oleh lingkungan sosial, di mana sangat mungkin ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan memahami hukum yang komprehensif seperti itu, kemudian Fakultas Hukum diharapkan dapat mampu menghasilkan lulusan yang memang betul-betul punya kemampuan untuk membentuk hukum, mengembangkan ilmu hukum, serta menegakkan hukum sesuai dengan cita-cita untuk mewujudkan keadilan. Profesi hukum sangat luas. Kita tidak bisa lalu menentukan bahwa profesi hukum itu misalnya hanya menjadi aparat penegak hukum. Jaksa misalnya, kemudian hakim atau advokat atau lawyer. Profesi hukum juga ada misalnya di dunia perbankan. Profesi hukum juga ada di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan profesi hukum juga ada di lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization. Karena itu tentu kita harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang memang sesuai dengan passion dia, bidang yang memang ingin ditekuni oleh mahasiswa itu. Dan itu juga lalu berdasarkan kepada tracing kita terhadap para lulusan, yang ternyata lulusan kita itu menyebar dengan berbagai macam bidang pekerjaan, dengan berbagai macam bidang hukum yang kemudian dia dalami setelah lulus. Karena itu kita membuka dan mahasiswa tentu bisa memilih dari berbagai macam keahlian yang kita sediakan. Perolehan akreditasi internasional. Akreditasi adalah pengakuan bahwa apa yang kita lakukan sudah memenuhi standar internasional. Dengan sendirinya kita lalu berharap perolehan akreditasi internasional itu menjadi peluang besar bagi kita untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam pihak, baik nasional maupun internasional, karena kita diakui sejajar secara internasional. Dan tentu saja dengan perolehan akreditasi internasional itu, kita dituntut untuk selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan, agar perolehan akreditasi tersebut dapat tetap kita pertahankan dan dapat tetap kita tingkatkan. Dengan demikian, maka secara terus-menerus, setiap tahun kita melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan agar akreditasi internasional itu tetap kita peroleh dan agar reputasi kita di dunia internasional maupun di tingkat nasional tetap akan dipandang sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik. Saya berpesan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum secara keseluruhan di seluruh Indonesia maupun mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi hukum adalah kesempatan yang istimewa. Tidak semua masyarakat Indonesia mampu mengenyam pendidikan tinggi hukum. Maka kesempatan ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan kapasitas
agar nanti ketika terjun ke masyarakat mampu menjadi penegak hukum, mampu menjadi insan hukum yang sesuai dengan cita-cita dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, memelihara dan menjaga martabat manusia.